Spora abadi, misteri dan ancaman antraks. Di sebuah ladang yang subur, di mana rumput hijau berayun ditiup angin, terdapat sebuah ancaman tak kasat mata yang bersembunyi di dalam tanah. Namanya adalah antraks, atau para petani tua menyebutnya radang limpa, sebuah penyakit yang membisikkan ketakutan. Ancaman itu berasal dari seorang pembunuh yang sangat kecil dan tangguh, bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini bukan hanya penyakit hewan, tapi ia bisa berulah, melompat dari ternak ke manusia, membuatnya sebagai zoonosis yang berbahaya. Kehebatannya yang sesungguhnya terletak pada kemampuannya berubah bentuk. Ketika kondisi tak bersahabat, ia membungkus diri menjadi spora. Spora ini bagai kapsul waktu beracun yang tertanam di tanah, mampu bertahan dari terik matahari, hujan badai, bahkan puluhan tahun lamanya. Mereka kebal terhadap disinfektan biasa dan panas yang bagi bakteri lain mematikan. Dan di dalam kotoran ternak yang hangat, spora-spora ini menemukan surga untuk berkembang biak. Awalnya, tidak ada tanda-tanda bahaya. Sapi-sapi itu tampak sehat, merumput dengan tenang. Namun, bayangan itu telah menyentuh mereka. Tiba-tiba, sebuah kejadian yang membuat hati para petani bergemuruh. Seekor sapi yang semula sehat, mati mendadak dalam kurun waktu 24 jam. Itulah pertanda pertama yang mengerikan. Saat didekati, pemandangan yang lebih menyeramkan terlihat. Dari hidung, mulut, pori-pori, dan dubur hewan malang itu, keluar darah kehitaman, kental dan mengerikan. Sebelumnya, mungkin ada gejala samar, demam, gemetar, lemah hingga ambruk, diikuti kesulitan bernapas dan kejang-kejang. Itu adalah pertarungan terakhir sang hewan melawan sang pembunuh tak kasat mata. Penularannya sederhana namun mematikan. Para ahli menunjukkan bagaimana spora dari tanah yang tercemar menempel pada akar rumput. Hewan ternak yang memakan pakan atau minum air yang tercemar spora itulah yang kemudian jatuh sakit. Namun, cerita ini bukan tanpa harapan. Ada senjata untuk melawan. Pengobatan dengan antibiotika yang diberikan cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa. Namun, dalam perang melawan antraks, pencegahan adalah benteng terkuat. Vaksinasi secara berkala setiap tahun pada sapi yang sehat adalah tameng utama. Hewan sakit harus dipisahkan segera untuk mencegah penyebaran. Kandang dan peralatan yang tercemar harus dicuci bersih dengan desinfektan khusus. Kearifan lokal pun muncul. Pakan hijauan, rumput jangan diberikan dengan akarnya untuk memutus mata rantai spora dari tanah. Dan yang paling krusial, sapi mati akibat antraks jangan pernah dibedah. Pembedahan akan melepaskan miliaran bakteri ke udara dan tanah. Solusinya adalah dengan langsung mengubur atau membakarnya untuk memusnahkan sumber bencana. Di laboratorium, sang pembunuh ini bisa dikenali ketika sampel diambil dan ditumbuhkan pada media agar darah. Koloni Bacillus anthracis tampak seperti kaca yang dihiasi riak-riak yang keriting, berwarna abu-abu putih. Di bawah mikroskop, mereka terlihat seperti rantai batang yang kuat. Morfologi koloninya yang khas adalah sidik jari yang membuktikan identitasnya. Kisah antraks mengajarkan kita untuk selalu waspada. Di balik kedamaian ladang hijau, bisa saja tersembunyi bayangan yang hanya bisa dikalahkan dengan pengetahuan, kewaspadaan, dan tindakan yang tepat.